kebetulan saya memberikan dalam semester ke depan memberikan mata kuliah proses legislasi yang nantinya atau capaian pembelajarannya itu adalah konsep intinya mengenalkan adik-adik terkait dengan dasar-dasar prinsip-prinsip daripada proses legislasi. Legislasi itu apa? Legislasi itu adalah kalau kita bicara trias politika itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nanti kalau legislasi itu terkait dengan proses pembuatan kebijakan, terkait dengan kalau kita yang kita orang umum itu biasanya adalah lembaga perwakilan rakyat yang menyusun membuat sebuah peraturan undang-undang legislasi. Jadi nanti kita akan berbicara terkait dengan seputar itu. Bagaimana kebijakan di negeri ini dibuat. Bukan ya kalau kita bicara hukum itu adalah sebuah produknya, tetapi ini adalah proses pembuatan sebuah produk hukum atau peraturan yang ada di. Kalau kita bicara pemerintah, tentunya pemerintah itu mereka adalah pelaksana dalam kegiatan sebuah negara yang menjalankan sebuah undang-undang atau peraturan yang ada. Itu adalah pemerintah. Kenapa harus ada peraturan? Karena kita bicara publik, bicara orang banyak. Tentunya orang punya kepentingan masing-masing, ada kepentingan kelompok, golongan dan sehingga proses yang ini kita harus kita paham. Jadi negara kita itu penganut keterwakilan. Anda ingat pada Pancasila sila keempat. Nah, jadi negara kita itu mempermusyawarahkan perwakilan dalam. Maka di sini perlu kita kenalkan bagi adik-adik, makanya salah satu luaran atau profil lulusan kita adalah dia sebagai legislator bisa, sebagai konsultan legislatif bisa, jadi staf ahli di lembaga legislasi bisa. Maka di sini perlu adik-adik pada semester ini atau pada prodi ini diperkenalkan. Kita tidak memahami secara umumnya, tetapi bagaimana mekanismenya, bentuknya seperti apa. Tentunya legislasi di Indonesia itu ada tata cara. Jadi tidak semerta-merta eksekutif itu menjalankan apa yang jadi visinya, tetapi juga butuh restu, butuh sebuah proses legalisasi. Maka di sini akan itu. Yang kedua, adik-adik nanti diharapkan bisa mempunyai kemampuan untuk menganalisis peran dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di legislasi. Jadi DPR itu apa sih rek? Ojo kaya awak kaum jomblo itu. DPR itu durung kayu rabi pak. Loh ya bukan itu. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi nanti adik-adik bisa melihat sejauh mana peran dari lembaga ini dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Mungkin adik-adik hari ini dipertontonkan contoh kasus misalnya terkait dengan pembangunan IKN. Mungkin orang melihat para politisi atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak setuju dianggap bahwa IKN ini adalah produknya Presiden Jokowi. Ya. Jadi setiap orang melihat dampak positif maupun negatifnya dianggap Presiden Jokowi. Padahal Jokowi hanya melaksanakan kebijakan negara untuk membuat, membangun, melaksanakan atau IKN. Tentunya IKN itu ya bukan karena apa itu ada bukan lah ini bukan negara. Anggaran itu yang digunakan adalah negara, anggaran rakyat. Tentunya tidak sedikit itu tidak bukan ambisi pribadi seorang presiden, tetapi ini adalah kepentingan dan kebutuhan negara. Maka prosesnya apapun itu harus melalui mekanisme legislasi. Ada kebijakan, ada tap MPR,
keputusan MPR, oke kita sepakat membangun IKN ibu kota Kapolda. Apa singkatan IKN? Itu harapannya itu. Jadi makanya ada yang mungkin sering terkooptasi oleh beberapa berita atau di medsos, dikit-dikit Jokowi, oke lah sebagai pelaksana oke, yang bertanggung jawab. Tetapi munculnya program itu tidak serta-merta. Nah, makanya kita harus tahu proses dalam mekanisme pembuatan sebuah peraturan, baik peraturan yang ada di pusat maupun di daerah maupun di desa. Itu ada sistemnya, ada teorinya. Nah, yang kita pelajari di sini tuh. Jadi rancangan undang-undang, rancangan peraturan itu bisa dibuat oleh pemerintah atau inisiatif dari DPR atau bisa dibuat bersama-sama, kolaboratif atau kooperatif. Setelah itu diproses, dibahas oleh DPR sama eksekutif, disepakati, ditetapkan. Ya, pengesahno baru pemerintah. Oke, itu masuk dalam lembaga negara, masuk menjadi peraturan negara. Yang administrasi adalah yang menjalankan pemerintah. Isu-isu yang terjadi baik secara kontemporer maupun isu-isu yang lagi, jadi ada ketika melihat misalnya kegagalan pemerintah ketika itu bukan berarti serta-merta kegagalan pemerintah eksekutif saja, tetapi untuk memutuskan itu persetujuan anggaran, hak daripada anggota legislatif kan ada hak budgeting. Maka itu tidak bisa serta-merta salahnya pemimpin, salahnya presiden, salahnya kepala desa, salahnya bupati, tetapi DPR juga. Makanya ketika ada proses-proses tertentu, kadang DPR juga terlibat. Apalagi dia maklar kasus, maklar anggaran, sehingga proyek dan sebagainya, sehingga itu juga tarik ulur terjadi. Maka isu-isu itu ada juga harus, misalnya di daerah kita terkait dengan perda, mungkin ada hal-hal yang spesifik yang perlu ada payung hukumnya. Harus ada peraturan daerah atau peraturan negara yang melindungi segenap kepentingan masyarakat. Apa yang khas misalnya di Mojokerto atau apa misalnya, kira-kira apa ya di Mojokerto? Misalnya contoh UMKM Pak, misalnya ada yang rumahnya bangsal, pengrajin kerupuk rambak, ya itu kan butuh perlindungan payung hukum. Sampai hari ini untuk mendapatkan sertifikat halal ini juga sulit gitu. Padahal produk ini kualitas ekspor. Orang luar negeri nggak tahu kalau ini produk limbah. Dia berpikir adalah ini produk yang, tetapi ternyata itu menjadi sebuah produk unggulan yang sebenarnya punya potensi untuk diekspor ke Jepang, China dan sebagainya. Di daerah kita banyak pengusaha itu, tapi dia tidak bisa mengekspor secara legal. Maka harus ada sebuah bentuk peraturan yang melindungi para UMKM ini sehingga ini tetap tumbuh, sehingga perekonomian rakyat bisa menyerap tenaga kerja di daerah. Katakanlah untuk mengelola kerupuk rambak di Bangsal itu, setiap rumah, setiap pengusaha minimal menyerap tenaga kerja 10 orang, mulai proses awal sampai jadi. Tuh. Nah, saya ingin satu perusahaan nanggung 10 nasib 10 keluarga misalnya. Lurus. Kalau ada 15 pengusaha UMKM, berarti kan 150 keluarga. Lumayan kan? Nah, kalau itu tidak dilindungi secara legal, secara hukum, kasihan.
maka ini perlu kerjasama. Karena apa? Problemnya itu bukan pada proses bahannya, tetapi pada konteks negara. Misalnya mereka itu mengimpor bahan bakunya dari Australia, dari Rusia atau apa pokoknya yang sapinya banyak. Yang bagus itu dari Australia. Australia ini butuh kerjasama antara pemerintah Indonesia sama Australia terkait dengan itu. Maka yang harus berbicara ya pemerintah, bukan UMKM. Nek ngono ya penting ono limbahnya bisa ditampung, bisa keluar dari penyembelian, yo apa-apa, gitu kan. Akhirnya diproduksi. Nah ini padahal kita butuh sertifikasi halal. Yang ada sertifikasi halal itu adalah Thailand, ya, Cina belum punya, yang lainnya. Mungkin sekarang sudah proses, Jepang sudah. Tapi negara-negara Australia juga belum ada, makanya produknya masih dipertanyakan. Ini berarti butuh peran negara, butuh perangkat aturan yang diputuskan oleh negara sehingga untuk melindungi segenap dengan masyarakat. Ini contoh-contoh isu dan banyak lagi. Kalau Anda ke desa, misalnya ada peraturan desa. Misalnya di desa Samen itu banyak produk atau hasil pertanian. Misalnya, kita ketemu lagi ternyata di situ banyak produksi pisang, Pak. Misalnya ada pisang Cavendish, ada pisang tepok, ada pisang apa, pokoknya potensial itu. Maka perlu dibuatkan peraturan desa sebagai media, sebagai legalitas para petani pisang, para pengusaha UMKM produk pisang, sehingga itu bisa menjadikan ikon. Kenapa harus ada produk hukumnya? Biar pemerintah desa itu punya peran, punya dasar hukum untuk membuat anggarannya. Misalnya pembinaan petani pisang, pembinaan pengrajin atau pengusaha olahan dari bahan pisang. Jadi anggarannya bisa dicantelkan, ada nomenklaturnya. Sehingga ketika mengeluarkan anggaran itu bukan berarti uang yang legal, tetapi sah. Kalau di luar itu berarti non budgeter, nggak bisa besar, darurat. Tapi kalau memang itu menjadi unggulan, bisa. Jadi untuk menjadikan leading sektor, ikonnya desa, dibuatkan perdes itu, ada kooperasinya, ada bumdesnya, so itu menjadi terkenal. Ketika orang melihat desa itu, maka oh di situ adalah pisang, misalnya kampung pisang atau desa pisang. Nah, masyarakatnya difasilitasi, ada kooperasinya, sehingga pemerintah juga bisa mengajukan anggaran ke pemerintah desa, ke pemerintah daerah, ke pemerintah pusat. Sektor swasta pun bisa kerjasama. Misalnya ada punya saudara di Malaysia pengusaha, kerjasama bisa, karena ada payung hukumnya, pemerintah bisa terlibat di situ. Ini adalah contoh-contoh isu ya. Nah, kemudian kita untuk capaian pembelajarannya tentunya adik-adik bisa memahami itu. Walaupun mungkin kuliah kita ini juga bisa dikatakan terbatas. Jadi kita hanya beberapa jam saja ketemu, adik-adik bisa melihat kasus atau teori-teori itu di luar banyak. Artinya kalau ngomong berita di TV, di media sosial itu kan banyak sekali. Jadi adik-adik bisa mempelajari itu. Yang penting adik-adik menguasai dasarnya apa. Jadi memahami sebuah konteks persoalan itu tidak satu sudut pandang, tetapi ada beberapa yang harus dianalisis. Perannya legislatif seperti itu. Kenapa pemerintahan kita kok nggak ada, misalnya kasus hari ini yang terjadi adalah bahwa di lembaga legislasi kita tidak ada pemenang secara mutlak, artinya dominasi 50% persatu. Ada nggak anggota legislasi 50% persatu? Nggak ada. Rata-rata di bawah 25%. Coba kursi anggota DPR di pusat maupun di daerah, rata-rata nggak ada yang sampai 50% persatu.
jarang. Siji kalau zaman Orde Baru ya 70, 10, 20 ya. Kalau sekarang rata-rata di bawah 20%. Sehingga kekuatan untuk negosiasi, untuk bargaining, untuk penyuatan sebuah peraturan itu juga harus ada kompromi antar kelompok, antar kekuatan partai politik yang ada di legislasi. Makanya ada koalisi di situ, ada fraksi, ada koalisi parlemen. Mungkin karena paket dari presiden misalnya punya pilpres, enggak, ini koalisi merah putih Kim. Wah. Sehingga tidak di pemerintah juga di legislasi dia bersatu. Sehingga misalnya perlu ada peraturan ini, oke, kita sepakati kalau di voting, maka akan terjadi. Kemudian juga adik-adik harapannya dalam pencapaian belajar ini adalah adik-adik bisa menjelaskan tahap-tahap proses legislasi itu seperti apa. Kok moro-moro didok, harus ada kajiannya, ada naskah akademiknya, ada penelitiannya. Anda ingat ketika Anda belajar ilmu hukum, ya, bahwa hukum itu terjadi karena ada hukum adat, ada hukum agama, ada sila, sehingga muncullah hukum formal atau kaidah hukum. Maka ketika muncul peraturan itu juga harus ada naskah akademiknya, harus ada risetnya. Nah nek ngono nggak ada risetnya ya percuma, akan menjadi industri hukum. Industri hukum yang menjadi koleksi saja, yang tahu hanya beberapa orang saja. Ini orang perkara baru tahu. Coba Anda cek penegakan hukum, nama polisi, seru kabeh gitu ya. Sambil kena pasal iki, kena pasal iki, kena pasal iki, kena pasal iki. Ternyata ada ya aturannya. Oke, dari beberapa kompetensi dan capaian belajar di atas, maka nanti insya Allah ke depan kita rencanakan ada beberapa subbahasan yang kita pertemuan 1 dan kedua terkait dengan pengenalan proses legislasi yang dikonsolidasi, prinsipnya seperti apa, peran dan fungsi lembaga seperti apa. Kemudian pertemuan 3-4 kita membahas tentang kelembagaan. Jadi di dalam DPR itu ada perangkat kelengkapan DPR, ada badan legislasi yang seksi bagian ngurusi rancangan peraturan, ada seksi banggar sing ngurusi keuangan, ada hukum politik, atau bisa juga ada fraksi-fraksi. Fraksi itu urusan partai. Kemudian ada komisi A bidang politik dan hukum, B bidang perusahaan dan UMKM dan sebagainya, 3 komisi tentang sampai komisi yang dibutuhkan apa. Kalau di DPR pusat mungkin sampai komisi 11, komisi bidang budayaan dan pendidikan. Itu kelengkapan DPR. Nanti kita bahas di pertemuan ke 3 dan 4. Selain di negara kita itu ada yang namanya ada DPR, ada DPD, ada pemerintah, ada lembaga-lembaga legislasi lain, ada lembaga legislasi yang non departemen, non lembagaan. Biasanya apa? Parlemen jalanan deh. Siapa itu? Mahasiswa sama LSM. Jadi dia untuk menuntut aksi dan sebagainya, akhirnya membuat gerakan-gerakan, membuat isu-isu, memberikan masukan, kritikan kepada pemerintah. Pertemuan 5-6 kita mencoba bagaimana tahapan pembentukan sebuah undang-undang. Tadi saya sampaikan ada rancangan itu bisa dibuat dari DPR, bisa dibuat dari presiden, bisa dibuat sama-sama. Atau kita bahas di sini adalah inisiasinya. Siapa yang memberikan inisiasi pertama? Atau bagaimana teori inisiasi yang membangun sebuah ide, ya,
dalam penyusunan rancangan undang. Kemudian ada pembahasan pengambilan keputusan seperti apa. Tentunya dalam proses kebijakan itu ada lobby-lobby, ada kompromi-kompromi, ada penyesuaian visi dan misi. Karena apa? Mungkin jangankan kelompok, individu aja mungkin persepsinya berbeda-beda. Coba Anda, siapa Pak Santoso misalnya? Mungkin berbeda-beda dari teman-teman ini, menafsirkan sangat berbeda-beda dari sudut pandang mana. Makanya itu butuh penyamaan persepsi, butuh koalisi, sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang kemudian ada proses penetapan, ada tahapan. Nanti pembahasan secara spesifik itu di tingkat komisi, ya, fraksi-fraksi di bidangnya. Kalau misalnya di komisi bidang pendidikan, yang datang itu ya harus dari tokoh-tokoh pendidikan yang ahli ngerti tentang pendidikan. Setelah matang baru diparipurnakan. Nah, paripurna itu berarti seluruh anggota DPR yang terpilih kemarin dan pemerintah ikut mengesahkan. Sepakat enggak? Ini sudah melalui kajian. Kenapa beasiswa atau mungkin itu hanya orang tertentu saja? Kok tidak semua warga negara? Karena apa? Pendidikan adalah tanggung jawab negara. Dagangannya negara itu ya pendidikan, kesehatan. Karena apa? Tujuan daripada negara ini dibentuk untuk memfasilitasi itu. Salah satunya. Kenapa harus dipilih? Iya jangan ngono, tapi duit gak cukup. Kemudian ada promulgaksasi, artinya ada uji publik. Jadi mengundang para pakar, para tokoh untuk memberikan argumentasi terhadap kebijakan. Kalau sekarang kan gampang, lempar aja di media sosial, wes komennya ngomong macam-macam ya. Misalnya kemarin ada terkait dengan penjualan tabung gas LPG. Maunya pemerintah tuh biar gampang kontrolnya, pedagang eceran tidak boleh. Karena sampai itu LPG harus datang ke POM atau ke pusatnya. Mosok sampai tuku LPG situ budal nang POM. Kesawen pak kagoan salah keluwen ya. Tapi kontrolnya mudah. Enggak ada maklar mana, harganya bisa stabil kan gitu. Satu pintu. Harapannya seperti itu. Tapi masyarakat kesawen pak. Apakah menjamin di setiap desa ada pomnya atau pusat? Kalau ada mungkin ya masih ono gitu ya. Ya nek desa ini cidek Pak, nek 2 kilo 1 kilo ya. Tuas geger ambek anake ya. Misalnya ayo udah dikongkon. Dulu tuh masakan LPG ngono. Lereng tok sepeda lereng ngono. Kalau ada cabang eceran itu, kadang mikirnya ya, wah, masa aku gak sampean durui. Iki yang jogokku 18.000. Sampean duru 500, di 19.000. Mari ngongkon anake mundak 20.000. Harganya semakin tinggi. Nah, ini juga contoh yang mungkin bisa juga ternyata masyarakat nggak setuju, akhirnya dianulir. Terus kasih tuh, itu rezekinya akeh. Kemudian ada evaluasi. Ini di pertemuan 56 kita akan bahas tentang itu. Kemudian di pertemuan 78 ini mendekati UTS ya. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses legislasi. Jadi kenapa kok undang-undang ini lama nggak diputus? Bisa juga tarik ulur, risikonya gede. Atau bisa juga, wah ini terus nyasakkannya di peraturan ini. Nah,
Itu akhirnya dia juga terjadi. Ada tekanan internal, ada tekanan eksternal. Makanya bagi kelompok-kelompok tertentu yang main secara konstitusional, itu mainnya adalah di legislasi. Misalnya tentang COVID, negara dinyatakan sebagai darurat, bencana, maka dikeluarkan perda. Akhirnya ya kosong payu, pedagang farmasi, payu. Atau mungkin bisa juga kebijakan apa? Masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan pertalite, harus pertalite. Sing untung sopo? Tentunya kalau ngomong kebijakan di pusat, itu saya Indonesia berlaku nih, ya. Walaupun Anda mengambil keuntungan Rp200, tapi kalau itu dikalikan seluruh masyarakat Indonesia, gede. Makanya sampai nanti kalau bekerja, jangan cari penghasilan yang besar-besar, cari penghasilan yang kecil-kecil aja, yang untungnya Rp100, Rp20, tapi mencakup seluruh masyarakat di dunia. Loh ya apa ya? Contohnya apa? Pulsa. Anda mengambil untung sedikit, tetapi produknya dibeli oleh masyarakat Indonesia. Misalnya kayak MSG micin, Ajinomoto misalnya, harganya itu Rp5. Tapi dari pelosok sampai pusat kota, produk itu yang dijual. Oh, bayangkan berapa ribu. Timbang awak sama gaji besar tapi hanya beberapa saja. Misalnya Anda jual barang antik, harganya miliaran, sing tuku ya jarang toh, ya. Tapi ini sama produk itu biasa. Tapi yang membutuhkan masyarakat ya hampir ya. Jadi ada isu-isu eksternal, ini biasa juga. Ada yang kelompok-kelompok tertentu memainkan para legislasi. Makanya kemarin kalau Anda lihat berita di TV, kenapa sih pengusaha itu sampai belani biayai capres, biayai caleg? Tujuannya apa? Musuh meneng-meneng buku dagangannya ya, presiden itu dibayangi sampai 500 miliar bayangin. Oke gue, berarti sih targetnya besar. Makanya produk legislasi, misalnya contoh kesehatan, perang dunia farmasi sama ekonomi, rokok misalnya, ngomong kesehatan, wah itu tidak baik. Nah, dalam rokok itu kan ada tulisannya bahwa rokok bisa membunuhmu. Ngomong membunuhmu itu kan ancaman, harus dilindungi oleh negara. Kenapa pabrik rokoknya tidak ditutup? Kenapa rokok masih tetap beredar? Padahal jelas-jelas dari kepentingan kesehatan, rokok bisa membunuh. Nah tulisannya kan gitu, peringatan. Nah itu membunuh kok dijarno piye? Nah akhirnya kan tarik ulur. Kalau kita hitung ngomong ekonomi, berapa pajak yang diterima dari pemakai, produsen, rokok dan sebagainya. Nah ini per batang loh rek, 1.500 ke negara. Hampir 50%. Satu bungkus rokok harganya 30.000, 15.000 ke negara. Nah kalau per orang, katakanlah sehari satu bungkus 15.000, berapa ribu? Makanya pendapatan negara dari cukai rokok hampir 100 triliun. Itu misalnya dihilangkan rokok, hilang 1 triliun itu deh. Kalau 1 triliun kan bayar sama kuliah cukup sampai S3. Aduh. Makanya sampai pengusaha itu ujung umum Pak ya. Ada isu-isu kontemporer legislasi ini di pertemuan 9 ke 10 kita mencoba membahas perbandingan sistem legislasi. Kita mengaca dari beberapa negara. Negara itu kan macam-macam, ada negara serikat, ada republik, ada kerajaan dan sebagainya. Bapak koyok Malaysia itu ya apa Pak negara? Koyok Inggris itu ya Pak.
Kayak Australia dia mah ono pemerintah, ono kerajaan. Itu ya apa model mutus nono. Padahal yang ngomong raja itu kan ucapannya adalah kita. Karena apa? Raja itu dianggap memiliki negara ini. Loh, Indonesia mah apa? Enggak seperti itu Pak. Aduh. Makanya ada daerah istimewa kayak Yogyakarta, Sarawak, kayak Aceh. Nah ini nanti coba kita kaji. Ya apa proses yang ada di Amerika Serikat seperti apa? Ada istilah bicameral, ada bicameral, ada kameral. Ada 2 proses tahapan. Nah Indonesia melok ndi Pak? Indonesia duwe kabeh. Ya. Di pertemuan ke-13-14 ada ujian-ujian itu. Di pertemuan sebelumnya juga ada studi kasus. Coba adik-adik nanti membuat artikel atau jurnal terkait dengan itu. Karena boleh menyoroti kasus-kasus perundang-undangan apa tentang proses legislasi yang terjadi di sebuah kasus misalnya. Kenapa sih itu negara kabupaten? Karena perangkat, misal kalau Anda di desa, coba tes kalau Anda nanti adik-adik KKN ya, Pak, Lurah, untuk anggaran rumah desa itu ada nggak? Dianggarkan nggak di APBD? Coba lihat itu. Nah, nggak ada Pak. Lah terus sampai ingin ada rumah desa kok iso banyak kegiatan, bahkan mungkin kalau dihitung bisa miliaran. Coba Anda lihat di medali kemarin. Yes, ngerti nggak di medali kemarin tanggal 22, 23, 25 itu mau habis anggaran hampir miliaran kan? Nyewa brewok sound system biro ya. Nah, bayangin kalau ada 30 katakanlah itu 30 jutaan, 20 jutaan berapa? Guru sewa seragami, guru liyane. Oh, mau kegiatan lain. Itu kegiatan apa di rumah desa? Ada enggak di APBDes alokasi anggaran itu? Oh ada Pak. Berarti dasar hukumnya apa? Penguatan sistem. Karena pemerintah desa itu adalah pemerintah adat Pak. Sehingga ini kita harus pulih. Tapi kadang sulit untuk mengeluarkan itu. Kadang rumah desa sampai nekakno grup sholawat, nekakno artis, nekakno itu kan berbiaya besar. Itu ada nggak? Masuk nggak dalam anggaran itu? Itu Anda coba lihat. Misalnya, lupa kok iso desa itu ngadakno undang artis, undang penceramah nasional misalnya. Ya. Itu kan nggak mungkin. Misalnya nggak percaya sampean, desa itu mengundang Gusidan misalnya. Wania, Wania. Artinya mampu nggak? Ya mampu Pak. Ya mungkin biayanya nggak besar untuk Gusidannya, tapi prosesnya. Nah, ini yang toko Gusidam, pengajian Gusidam keamanannya itu nggak, Polres nggak cukup ya. Polda ya. Jadi kegiatan itu kalau di desa nggak mungkin nampung. Akhirnya Polda yang turun. Tapi kadang ada masyarakat yang undang Gusidam, rumahnya Mojosari, tapi kegiatannya di GOR. Tadi Mojosari kemarin peresmian masjid di Panjer, tapi kegiatan pengajiannya, peresmiannya di GOR. Contoh-contoh kegiatan di desa yang barangkali di luar itu tidak bisa dijalankan. Itu contoh kasus. Anda bisa melihat yang lain-lain. Kenapa ini desa kok gak ngerti ini? Itu anggaran toko ini itu kan berarti proses. Oke, itu mungkin sekilas untuk RPS rencana pembelajaran kita di mata pelajaran. Nah, tentunya nanti juga akan mengalir sesuai dengan perkembangan ada, atau kita
lihat kasus per kasus. Kalau itu menjadikan sesuatu yang urgent, boleh kita diskusi tentang. Tetapi tentunya saya tidak akan keluar dari rencana ini. Tujuan dasarnya potensi apa, capaian berapa. Apalagi kalau itu kurikulum ini harus berbasis outcome based. Kalau Anda ingin segini aja Pak, materi kita habiskan dalam waktu setengah semester. Yang tengah semester berikutnya kita magang di DPRD kabupaten maupun kota. Monggo. Atau mungkin KKN-nya kunjungan kuliahnya ke DPRD. Tentang apa Pak? Ya terserah sampai. Misalnya tata kelola pola hubungan pemerintah Kabupaten Mojokerto, pola hubungan eksekutif dan legislatif Kabupaten Mojokerto dalam proses pembuatan peraturan daerah. Artinya sampai yonang Pemda, yonang ini. Tapi misalnya hanya di legislasi saja, Anda cukup DPR. Jadi sampai kunjungan hanya, oh DPR ini apa-apa, anggotanya siapa, partai kemarin yang masuk ke legislasi ini siapa, fraksinya ada berapa, komisinya ada apa saja, itu aneh kunjungan ngono deh. Terus tapi kalau Anda riset, berarti Anda harus tahu. Anda harus melihat struktur body. Misalnya Anda melihat bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam proses legislasi atau keanggotaan dalam proses. Jadi Anda melihat, ternyata anggota legislasi ini di Kabupaten Mojokerto itu mayoritas perempuan. Atau mungkin kepemimpinan anggota legislasi. Ketua DPR perempuan deh. Nah, ini menjadi kajian gender di pagi-pagi. Jadi Anda, kenapa kok banyak perempuan? Nah, kenapa kok diam dong? Padahal menurut undang-undang, komposisi itu di dalam undang-undang dalam partisipasi partai politik hanya 25% atau hanya 30%. Tetapi itu sing dadi yang terpilih. Jadi hampir anggota legislasi hampir 50%. Itu kan sudah baik tingkat partisipasi perempuan dalam proses politik. Itu mungkin bisa menjadi fenomena, bisa menjadi kajian, bisa menjadi riset.